Perayaan 1 abad nubuatan Ishak Semolkene di Kabupaten Teluk Wandama berlangsung dalam suasana ibadah penuh hikmat. Diawali dengan prosesi penyalaan obor Ishak Semolkene, kemudian ibadah pun berlangsung dengan sejumlah rangkaian puji-pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Pelayan firman Pendeta Daniel Kaigere MTH dalam khotbahnya mengajarkan tentang kasih yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga 9 dengan judul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama, dan bacaan Alkitab Perjanjian Baru yakni Titus pasal 2 ayat 11 dengan judul Kasih karunia Allah menyelamatkan semua umat manusia. Bangsa ini mampu menyatakan dirinya sebagai umat Allah di tempat yang baru dengan berbagai macam hal yang belum dia ketahui. Tetapi atas dasar percaya pada ketentuan ilahi ini, ketentuan Allah melalui Musa ini, mereka dapat menata hidup mereka di tempat yang baru. Saudara-saudari yang kekasih, ada beberapa tahap yang menyebutkan bahwa pengajaran tentang mengasihi Tuhan itu sesuatu yang wajib dicatat dengan memberi tahapan-tahapan. Pertama, membicarakannya di dalam rumahmu. Apakah pada waktu duduk atau dalam perjalanan, pada waktu bangun atau menjelang tidur atau berbaring. Tahapan-tahapan ini penting sebagai sebuah pendidikan yang mengubah gaya hidup baru, kekuatan hidup baru yang harus terus dilakukan berulang-ulang. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, mengisahkan tentang perjalanan nubuatan Ishak Semolkene yang merupakan seorang visioner untuk membangun, memperhatikan anak-anak Papua di bidang pendidikan, melanjutkan perjalanan sendeling-sendeling sebelumnya. Oleh sebab itu, melalui momentum bersejarah ini, ia mengajak semua pihak untuk memaknai sejarah perjalanan nubuatan Ishak Semolkene sebagai suatu bagian dalam merefleksikan diri dalam membangun tanah Papua yang ke depan menjadi lebih baik. Orang Papua, kita berada di pelataran Bukit Aitumerik. Kita berada dan menyaksikan di sini diletakkan sebuah peradaban oleh Domine Ishak Semolkene. Saya kita berdiri di sini dan pada hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mengingat 32 tahun yang lalu saya memulai tugas saya sebagai calon pendeta di sini. Pada tahun 1992 saya melaksanakan tugas sebagai vikaris di sini, dan mungkin untuk pertama kali saya ketika bertugas di sini saya melaksanakan kerja pemuda kurang lebih 800 orang pemuda sewilayah utara selatan Indonesia sampai dengan Rom untuk kita bersihkan lokasi ini. Karena saya juga mengikuti dan juga mencatat dalam sejarah bagaimana di sini menjadi pusat peradaban. Ternyata waktu itu 32 tahun yang lalu, ketika saya ada di sini, saya merasa seperti tempat yang ditinggalkan, tempat yang dilupakan dalam catatan sejarah. Puji Tuhan, 30 tahun yang lalu, ketika ada di sini, saya sempat berdiri di atas tempat peradaban itu untuk memimpin paduan suara sekitar 800 orang. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita ada di sini untuk mengenang 25 tahun yang lalu buatan Domine Ishak Semolkene, seperti yang tadi telah disebutkan berulang-ulang. Domine Ishak Semolkene katakan di sini di atas batu peradaban itu, bahwa di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang memiliki kepandaian tinggi, angka budi dan marifat,
untuk memimpin bangsa ini. Tetapi mereka tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Ibadah perayaan dalam rangka mensyukuri 1 abad nubuatan Ishak Semolkenya ini pun berlangsung dengan lancar hingga selesai. Dari Teluk Wandama, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.